Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Warabi'u, adapun syarat sah salat yang keempat, istiqbalu ainil ka'bati yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di, yaitu menghadap ainul ka'bah. Istiqbalu ainil ka'bati, yaitu menghadap zatnya ka'bah, fil qurbi, pada jarak yang dekat, wa dhannan adalah duduk sama kayak orang yang sholatnya diri, patokannya adalah dada. Kalaulah kemudian kita sholatnya miring, maka yang disuruh menghadap Ka'bah seluruhnya tuh miring, terserah miring kiri atau miring lambung kanan, enggak prinsip. Meski yang bagus pakai lambung kanan, tapi kudu menghadap Ka'bah semuanya. Kalaulah kita sholatnya terlentang, maka yang disuruh menghadap Ka'bah adalah kaki, legokan kaki, kemudian dia dada, kepalanya diganjal dengan bantal supaya dadanya menghadap Ka'bah, rada miring gitu kalau terlentang. Singkatnya, menghadap Ka'bah yakni ainul Ka'bah dalam madhab kita, bukan jihadul Ka'bah, adalah merupakan syarat salat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatr. Kata Allah, fawalli wajhaka, maka palingkan, yakni hadapkan wajahmu, ya dirimu, enggak wajah, dada nanti kayak tadi wajahnya, ke arah Masjidil Haram, maknanya ke Ka'bah, menghadap Ka'bah. Di mana saja kita berada, kalau sholat hadapkan ke Ka'bah. Begitu. Syatara dalam madhab Syafi'i maknanya ainal Ka'bah, bukan sekedar Masjidil Haram, tapi yang dimaksud adalah Ka'bahnya. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah. Wajiblah kita sholat menghadap Ka'bah. Begitu juga di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim,
dari sahabat Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Usamah bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini qibala al-Ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. Kata Usamah, Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah dan Nabi bilang ini adalah kiblat. Wajib kita menghadap kiblat, merupakan syarat sah salat. Yang ketiga, ijma'. Semua ulama-ulama Islam dari berbagai madhab bahwa salat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Hanya yang menjadi bahan perbedaan apakah benar-benar kiblat atau ke arahnya. Yang ini yang berbeda-beda. Kalau arahnya, kalau orang Indonesia barat, enggak, kudu benar-benar menghadap Ka'bahnya, bukan arah Ka'bah. Jadi kalau bangun masjid, yang pertama kali dicek adalah di mana Ka'bahnya. Sehingga di kita baratnya barat laut, kira-kira dari barat 22 derajat. Jakarta lah, Cilegon 24,19 daqiqah, itu baru menghadap Ka'bah. Begitu. Jadi biar jelas, supaya kita benar-benar di dalam salat kita kudu menghadap Ka'bah. Dulu saudara, sejak awal salat diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nabi itu salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Jadi mula-mula salat kita itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina mula-mula. Sebetulnya menghadap Ka'bah adalah sedari dulu, sedari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, semuanya menghadap Ka'bah. Sejak Nabi Sulaiman alaihi salam baru datang perintah suruh menghadap Baitul Maqdis. Begitulah nabi-nabi sesudah Nabi Sulaiman, sampailah Nabi Allah Isa menghadapnya Baitul Maqdis, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ini sejak mula diwajibkan menghadap Baitul Maqdis. Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi rindu agar supaya pengen arah kiblat itu dikembalikan seperti semula, menghadap Ka'bah, bukan menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap Ka'bah. Tapi Nabi adabnya tinggi, tidak minta secara lisan dihadapkan ke Ka'bah, tapi matanya sering melihat-lihat langit.
Al-Quran gambarkan adab Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, sungguh aku perhatikan, aku lihat larak-lirik wajahmu ke atas, ke langit. Wajahnya Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Matanya lihat ke atas Rasulullah SAW, tapi ngomong tidak, enggak berani sama Allah. Terkesan ngatur-ngatur kalau minta, tapi mata ngelihat. Allah tahu itu Nabi ada kerinduan, pengen banget arah kiblat itu dikembalikan seperti semula zaman Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap Ka'bah. Sampai Nabi pergi ke Madinah, awal-awal ada di Madinah, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Nabi artinya pengen dibalikin ke arah Ka'bah. Kurang lebih 17 bulan atau setahun setengah dah. Setahun setengah kan 18 bulan sebetulnya, tapi kurang lebih persisnya 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Di dalam hadis yang dituliskan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi ketika sampai di Madinah masih menghadap Baitul Maqdis. Sampailah 17 bulan. Kemudian saat Nabi sholat asar, barulah 2 rakaat sholat asar, turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Al-Baqarah 144. Kata Allah, Muhammad, ya Rasulullah menghadap, maka 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap Ka'bah. Maka sholat asar Nabi 2 menghadap, kala itu menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka'bah. Asar kala itu Nabi sholatnya, dan tempat di mana Nabi sholat itu di Madinah diabadikan namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat. Jadi ngadep Baitul Maqdis juga, ngadep Ka'bah juga. Maka semua orang pada muter menghadap Ka'bah sejak saat itu, dan ila yaumil qiyamah kita akan menghadap Ka'bah terus sampai kiamat. Ngadep Ka'bah sejak saat itu. Jadi bagaimana dengan yang menghadap Baitul Maqdis sholatnya yang kurang lebih 17 bulan? Enggak, emang kiblatnya masih itu, karena kita nurutnya sama perintah Allah. Kalau sudah Allah suruh saat itu menghadap Baitul Maqdis, ya sudah Baitul Maqdis. Dan sekarang disuruh menghadap Ka'bah, ya kita menghadap Ka'bah. Semuanya perintah Allah. Namun itu sudah diamandemen, sehingga
Kalau disuruh menghadap kiblat sekarang, maksudnya menghadap Baitullah, yakni menghadap Ka'bah. Itu mah dulu. Jadi bagaimana menghadap Ka'bah ini? Menghadap Ka'bah ini akan benar bila yang dihadapkan adalah dada, dan disuruh menghadap Ka'bah adalah menghadap ainul Ka'bah, bukan arah Ka'bah. Sehingga bagi kita orang Indonesia, Jawa khususnya, maka kita dari barat di 22 atau di, kalau jam itu kompas itu di menit keempat atau kelima, itu baru kita menghadap Ka'bah. Kalau kita orang di 22 derajat setengah di Jakarta, berarti kita bakal menghadap Hajar Aswad, menghadap. Enggak boleh Ka'bah dan ini kita ngadep sini, Ka'bahnya ini enggak sah, kudu begini, kudu begini. Itu bagi, karena kita ada di barat laut, dari barat ke arah timur, ke arah selatan, ya selatan, begitu barat laut, itu baru kita bisa menghadap ke ainul Ka'bah. Enggak boleh. Kalau tentu dengan harus yakin, bagi yang di Mekah. Yang di luar harus benar-benar nggak boleh menghadap masjid, kudu ngadap Ka'bah, termasuk di Mekahnya sendiri, apalagi di Indonesia. Tapi dengan dzon, dengan dzon, prasangka. Ada banyak alat untuk mengukur ainul Ka'bah bagi kita yang tidak di depan Ka'bah. Itu begitu salatnya, namun tidak mutlak. Ada beberapa pengecualian. Di sini disebut illa fi nafilatis safar wa salati syiddatil khawf, kecuali ada dua keadaan yang sholat diizinkan tidak menghadap Ka'bah oleh agama. Yang pertama adalah sholat dalam kendaraan, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perjalanan selalu sholat di kendaraan. Bahasa kita orang di mobil, di motor. Sholat sunat di jalanannya itu di mobil, sunnah mutlak. Maka kalau kita jalan kaki sambil jalan dari rumah menuju Mujahidin, sholat di jalanannya, ini termasuk minas sunanil mahjurah, ajaran Rasulullah yang mulai hilang, ditinggalkan oleh umatnya. Jadi dari rumah bapak-bapak nih menuju Mujahidin, sholat di jalanan. Udah pernah belum begitu? Mau ngerjain enggak? Itu kata orang gila. Iya, karena sudah mulai ditinggalin oleh umat. Maka waktu takbir menghadap kiblat, Allahu Akbar, jalan, baca Fatihah jalan, baca surat sambil jalan, belok-belok. Entar ruku ngadep Ka'bah lagi, sami Allah ngadep Ka'bah, sujud ngadep Ka'bah, duduk antara sujud ngadep Ka'bah, sujud kedua, diri lagi, jalan lagi. Coba dicoba biar pernah. Gitu. Rasulullah kerjakan begitu di jalanan sholat. Allah di Arab banyak kayak begitu tuh, tinggal trotoar pada sholat apa, sholat kayak begitu. Begitu di sini gila gitu, gitu. Itu namanya sholat sunat di perjalanan, bukan sholat wajib, sholat sunat di perjalanan. Kalau saudara
naik motor takbir, rukunya isyarat, doyong dikit, sujud lebih doyong, salam, begitu. Udah pernah belum naik motor gitu? Sholat namanya nafilatus safar, sholat sunnah di perjalanan. Ada doa sambil jalan, ada ajarannya. Ambil naik kendaraan, ada ajarannya. Ulama as-sunanul mahjurah, ajaran Nabi yang mulai ditinggal umatnya, maka bila dikerjakan ganjarannya gede seperti perang mati syahid 100 kali. Kayak orang mati saking dikata orang gila. Sejak kapan itu? Begitu, enggak kuat ngadepin kata begitu, enggak kuat. Hanya Nabi kasih tawaran ganjarannya 100 orang mati syahid, saking gedenya ganjarannya kalau dikerjain. Jadi sambil jalan-jalan sholat, itulah yang mereka sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, kayak begitu sholatnya. Kalau ngukur kayak kita ya kagak, 100 juga gak dapat seharinya. Dia begitu sholat jalanan sholat begitu. Sholat sujud trotoar, ini orang begitu. Yang kedua adalah sholat sangat takut. Sangat takut ini ada banyak ajarannya. Biasanya dalam keadaan perang, kalau kita perang jangan tinggalin sholat, wajib sholat. Apalagi sudah berkecamuk, namanya iltihamul harbi, berkecamuk perang, udah duel, wajib sholat. Walaupun lagi perang kudu sholat. Coba tuh lagi perang aja sholat, nggak boleh nggak sholat. Lah kita perang kagak nggak sholat, ini kan juga kan Gojek. Ini kata Gojek nih perang aja kudu sholat, perang wajib sholat. Aturannya banyak, ada 6, dipilih oleh Imam Syafi'i 3. Perang nonjok, kalau udah berkecamuk udah sambil Allah Akbar, tonjok, tendang, ruku, pakai kaki, subhanallah bihamdi, tendang, sujud, begitu salam sedapatnya. Boleh nggak ngadep kiblat? Boleh ngadep kiblat kalau musuhnya di belakang, tonjok di belakang, ngadep belakang boleh. Dan bukan perang saja, saudara lagi sholat di masjid, kayak orang handphonenya ditaruh di bawah, kantongin aja, ngapa handphone aja taruh di bawah, nggak ada foto porno, salahnya nyimpen begituan, buanglah, kantongin aja handphone, taruh di bawah. Kata ini maling iPhone nih, iPhone diambil, biarin aja, ini hilang, parah nih, nggak apa-apa, nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa. Sangat takut boleh rebut dari maling, nggak ngadep kiblat nggak apa-apa, karena bimakna syiddatil khaufi, sangat takut. Begitu juga kita lagi sholat ada gempa, remaja di masjid, gak tahu, Allah sih tahu, lu kagak tahu ajaran Allah. Ini gempa, kalau lu kerobohan gedung mati sangit, mati apa? Mati apa? Sangit. Begitu ajarannya. Kalau ada gempa lu kudulah pas lagi kerubuhan baru mati syahid, udah ikhtiar gitu, udah ikhtiar kerobohan, udah syahid. Emang kita pengen selamat, kita diem aja, biarin aja Allah tahu. Ya kagak, lu kudu keluar, nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa, sebab kategorinya syiddatil khauf, sangat takut. Sangat takut itu bukan perang saja, apa saja juga bila mengalami kasus seperti kayak perang, sangat takut, kayak gempa, ini besar bahaya, ini keluar, enggak apa-apa, udah keluar kerobohan
baru mati syahid. Sebab udah kalau di aja nggak boleh begitu, ikhtiar dulu. Nyari duit, nyarinya dapat ganjaran, ikhtiar. Enggak dapat, urusan lah begitu, karena yang diwajibinnya nyarinya, ikhtiarnya, bukan dapatnya. Dapat urusan Allah begitu. Nyari selamat ini tugas kita. Adapun kemudian kita kerobohan gedung, namanya takdir syahid. Kalau diem aja, Allah juga tahu. Allah kan kuasa. Dari kata bujangan bisa aja punya anak. Iya, Allah sih kuasa. Lu gak ngerti syariat. Lu nikah, tidur sama bini, begitu juga tidur dan punya bini kelon-kelonin, tidurnya di masjid mujahidin, mau baca 40 kali. Bini kagak ditidur-tidurin, enggak? Ya kagak. Namanya nggak bersyariat, nggak benar. Kita bersyariat, sholat, cuman kan musuh ada di belakang, ngadepin, nggak apa-apa, keselamatan jiwamu kita begitu. Tapi jangan nggak sholat, namanya sholat syidil. Islam itu agama yang mudah, Islam itu agama yang enak, mengenakan. Jadi kita jangan sampai dibikin susah dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu apa saja. Kalau mengkhawatirkan kepada kesenangan jiwanya, apa masalah benar. Kita sholat, ada yang ngambil kita, ini maling terus sholat, nggak apa-apa. Memang begitu agama, nggak kaku Islam. Hebatnya itu kayak begitu. Dan itu menunjukkan sangat pentingnya nilai ibadah. Penting. Kita suka candain kawan-kawan kalau di Mekah. Ini yang sholat ada yang berapa ini? Ya, ratusan ribu. Ini baru masjid. Lo kagak sholat kata Tuhan, kagak rugi. Masih banyak. Yang ibadah masih timbang lo doa. Begitu. Ini ada enggak? Ya Allah, maafin Bang Udin, maafin. Ya Allah, Bang Udin, maafin. Kalau kemudian kita nggak ibadah lah, mau ngapain? Yang ibadah banyak, nggak rugi. Ya Allah, dengan kita nggak ibadah justru kitanya yang rugi. Inilah syarat-syarat sah sholat. Begitu syarat-syarat. Jadi satu, kalau sholat kita pengen sah adalah kudu suci dari hadas baik kecil maupun besar, dan suci dari najis yang tidak dimaafkan. Kedua, kudu menutup aurat. Kita harus tahu apa kita laki, apa kita perempuan. Kita perempuannya apa budak atau orang merdeka. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama supaya kita benar-benar mengerti di dalam aturan-aturan kita daripada ibadah yang kita kerjakan. Ketiga adalah masuk waktu. Kita harus tahu udah masuk belum waktunya, udah boleh nggak kita ngerjain sholat. Kudu tahu sholat isra kapan masuknya, kapan habisnya, duha kapan masuknya, kapan habisnya, dohor kapan masuk, kapan habisnya. Kita harus tahu kalau punya waktu, kalau punya sebab, udah masuk belum sebabnya, masih ada nggak sebabnya. Kita kudu tahu. Kalau kita enggak, salah kita, karena kita kudu tahu waktunya. Sholat punya waktu, sebab, atau tidak punya waktu atau tidak punya sebab. Ini sebabnya apa duluan, apa berbarengan, apa belakangan. Ini kita kudu tahu sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan itu sholat. Dan terakhir, kudu menghadap kiblat, yakni maksudnya menghadap Ka'bah. Dengan ini saudara, selesailah perangkat menuju sholat. Dengan ini pertemuan kita mendatang mulai perang,
mulai ngomongin rukun sholat. Karena perangkatnya, begitulah Islam mengatur. Wudu udah rapi, cara wudu. Sebelum wudu ngomongin air, udah beres ngomongin air kita. Kapan tahun itu udah. Begitu wudu bagaimana, sunnah wudu, batal wudu, makruh wudu, haram juga macam-macam udah. Mandi udah, men udah, najis udah, tetek bengek semuanya udah. Salah satu udah, baru kita mau ngomongin sholat. Begitulah, nggak bisa kita langsung main takbir aja. Kita harus tahu wudu bagaimana namanya perangkat. Inilah yang disebut syarat-syarat. Syarat wajib sholat sudah, syarat sah sholat sudah, baru kita ngomongin wajib sholat atau rukun sholat. Mana sholat itu rukunnya? Mana sholat itu sunnahnya? Mana sunnah sebelum sholat? Mana sunnah ketika sholat? Mana sunnah sesudah sholat? Mana makruh sholat? Mana batal sholat? Inilah yang bakal dibedah ke depan. Tapi ngomongin batal sudah secara tersirat sudah masuk. Bila salat ini keluar seperti menghadap kiblat, pas salam yang muter dadanya, assalamualaikum, dadanya kemari, padahal yang disuruh nengok wajahnya doang yang nengok, tangan gak usah, itu tangan nengok juga, waalaikum, kayak tari balet. Ini siapa yang ajarin? Wajahmu yang nengok, tangan gak usah, tangan yang juga. Yang tadi bagi duit gue bagi juga nih. Wajah aja, tangan gak usah. Assalamualaikum, wajah nengok wajah aja, leher aja nggak geraknya, begitu. Wajah aja, dada nggak usah. Kalau dadanya nengok, keluar kiblatnya batal. Kan tadi rusak daripada syarat, bakal batal sholatnya. Ini kan udah sebut itu, melanggar itu, belum masuk waktu, nggak jadi sholatnya. Ada najisnya, nggak jadi sholatnya. Berhadas, nggak punya wudhu, nggak jadi dia sholat. Ini namanya syarat-syarat ini udah mengandung batal sebetulnya, tapi nanti bakal diurai oleh kita ke depan. Tapi intinya kita ke depan akan ngomongin rukun-rukun sholat. Ini pokok, tapi jangan dia rukun doang, dari perangkat wudhunya harus kita konsen. Jangan kita konsen Fatihah doang. Ini Fatihah mulu. Rukun sholat banyak, harus bisa semuanya, bukan Fatihah doang. Syarat sholat banyak, ini harus belajar. Kalau enggak, sholat kita main-main. Kita harus benar perangkat-perangkat ini. Fatihah itu kayak sasak gitu, satu unsur doang, atau kayak apa namanya garam, satu unsur doang. Masih banyak masakan tuh unsur-unsur yang lainnya. Ada cabai, ada bawang, ada tetek, ada bengek. Itu harus dipelajari. Dan inilah yang kemudian waktu Nabi Isra Mi'raj, kata Nabi, "Ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi." Waktu saya Isra Mi'raj, saya diperlihatkan neraka dan penghuni-penghuninya. Siapa yang bakal masuk? Ternyata faraitu aksar aliyal fuqara. Saya lihat 90% lebih yang masuk neraka orang-orang miskin. Pada kaget yang miskin, gua miskin, ahli neraka. Maka nanyalah sebagian sahabat Nabi, minal mal ya Rasulullah, miskin harta maksudnya. Kata Nabi, lah bukan, miskin ilmu. Sholatmu rajin, enggak mau ngaji fikih, enggak mau ngaji fikih, sholatmu rajin. Nah, bagaimana sholat rajin enggak mau ngaji fikih? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang rajin ibadah tanpa dasar ilmunya, ibadahnya mardud, enggak diterima, ditolak karena miskin ilmu. Maka kita harus belajar rukun sholat, fardu wudu, batal wudu, segala macam ini belajar.
Guru mah teknis, guru mah boleh mati, guru boleh ganti, tapi kita kudu ngaji. Nggak mesti belajar sama Fahrudin gitu, nggak wajib begitu, nggak wajib sunat juga kagak begitu. Tapi ngaji kudu ngaji, jangan nggak ngaji, ngaji fikih gitu, jangan ngaji hadis, ngaji hadas dulu. Yang mudah hadis saja, soheh apa kagak, udah itu aja. Wudu dulu, wudu, fardu wudu berapa, ini berapa, yang pokok-pokok untuk ibadah kita. Nyentuh bini batal apa kagak, yang pengen supaya ibadah kita ini benar adanya. Nggak gampang ibadah, perlu ilmu. Jadi enggak diminta banyak oleh Nabi kita sholat, enggak diminta benar dulu dah, gampang. Kalau udah benar baru udah tuh 1000 rakaat. Ini mau udah benar mereka, kita benar baru ngomongin banyak. Daripada sayur asem banyak, segidir gede, campur mangkuk, diterima nggak kita? Lekang. Jadi bukan banyaknya, tapi benernya. Dan untuk ibadah bener nih perlu untuk ilmu tuh perlu ngaji. Kita kudu ngaji biar kita benar dalam ibadah kita. Andai kita belum benar, moga dimaklumi, dimaafin. Ibarat kata kita belajar sepeda, jatuh tidak ditertawakan, tapi dimaklumi. Maklum masih belajar. Begitulah kita orang belajar fikih. Kenapa? Untuk nyelamatin ibadah kita. Maka ngaji fikih mah ampe kuburan masuk. Banyak orang yang disiksa di kubur bukan nggak sholat, rajin sholat, cuman nggak ngerti urusan najis, nggak ngerti urusan hadas, akibatnya digebukin di kubur gara-gara nggak ngaji. Tidak sedikit orang dikubur digebuk urusan najis, urusan hadas. Maka pentinglah kita ngaji fikih. Jangan kita nggak ngaji ilmu ibadah, karena ini adalah pokok. Nanti kalau lagi nggak ngaji ada orang pinggir jalan. Kalau di sini jarang, kalau di Mekah kita berani ngerjain sunnah safar. Sebab banyak yang kayak begitu, pinggir jalan sholat, sholat aja di trotoar jalan, ntar sujud, namanya nafilatus safar. Kalau di sini kita ngerjain begitu, nggak kuat juga, gila. Dikata begitu, nggak ada temennya, salah. Kalau nggak ada temennya nanti bisa dibawa gerogor. Padahal itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini aja dah, ngaji kita nggak mau banyak. Ada yang ditanya mungkin, karena nanti bakal masuk rukun-rukun sholat. Jadi biar nggak terlalu double judul yang jadi puyeng di kita. Saya mau bagi nanti rukunnya. Saya kira udah masuk rukun. Pikiran saya ternyata belum, masih satu lagi, yakni menghadap Ainul Ka'bah ini. Mungkin aja ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilakan. Allah.